Shalom, selamat datang. Perkenalkan, saya seorang mahasiswa dari kampus Takbin Sintani dari jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan Kitab Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 yang berbicara tentang penahanan iblis, kebangkitan pertama, pemerintahan orang-orang kudus bersama Kristus. Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 adalah bagian dari penglihatan Rasul Yohanes mengenai akhir zaman. Berikut adalah ringkasan ayatnya. Ayat 3, iblis dilempar ke dalam jurang maut dan dikurung selama 1000 tahun agar tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Ayat 4, Yohanes melihat tahta dan orang-orang yang berhak untuk menghakimi. Mereka adalah orang-orang yang telah mati syahid dan tetap setia kepada Kristus. Ayat 5, kebangkitan pertama terjadi bagi orang-orang kudus, sedangkan orang mati lainnya belum dibangkitkan. Ayat 6, orang-orang yang mengambil bagian dalam kebangkitan pertama disebut sebagai orang-orang kudus yang memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Berikut latar belakang, konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, serta bahasa asli. Poin A, konteks sosial dan budaya. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Saat penganiayaan kekristenan terjadi di bawah Kaisar Domitianus sekitar 95 Masehi. Orang Kristen dianiaya karena menolak penyembahan Kaisar dan mempertahankan iman kepada Kristus. Dalam budaya Yahudi, angka 1000 sering digunakan sebagai simbolis untuk menunjukkan masa yang panjang atau lengkap. Poin B, konteks politik. Kaisar Romawi mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang bertentangan dengan iman Kristen. Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 memberikan pengharapan bagi orang percaya bahwa Kristus akan menang dan kejahatan akan kalah. Poin C, konteks ekonomi. Orang Kristen tidak bisa berdagang di pasar Romawi jika tidak menyembah Kaisar. Pesan dalam Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 meneguhkan bahwa kesetiaan kepada Kristus lebih berharga daripada keuntungan duniawi. Poin D, bahasa asli. Kata 1000 tahun dalam bahasa Yunani, kiliete, bisa dipahami secara harfiah atau simbolis. Kebangkitan pertama, protos anastasis. Apakah ini kebangkitan fisik atau hanya kemenangan rohani? Penafsiran teks dan makna. Ada beberapa pandangan dalam menafsirkan Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Berikut adalah poin A. Kristus datang sebelum 1000 tahun. Kristus akan datang kembali sebelum masa 1000 tahun dimulai. Iblis benar-benar dikurung dan orang-orang percaya akan memerintah bersama Kristus di bumi. Poin B, 1000 tahun terjadi sebelum kedatangan Kristus. Dunia akan semakin baik, Injil akan tersebar luas, dan setelah 1000 tahun, Kristus akan datang kembali. 1000 tahun adalah simbol dari masa kejayaan kekristenan sebelum kedatangan Kristus. Poin C, 1000 tahun adalah simbol masa antara kedatangan pertama dan kedua Kristus. Tidak ada kerajaan literal 1000 tahun di bumi. 1000 tahun melambangkan masa gereja sejak kenaikan Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Berikut makna. Inti dari kitab Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 adalah bahwa Kristus sudah menang dan umatnya akan mengambil bagian dalam kemenangan ini. Kebangkitan pertama bisa dimaknai sebagai hidup rohani bersama Kristus sebelum kebangkitan terakhir. Relevansi dan penerapan nilai kebenaran dalam kehidupan masa kini. Poin A, penerapan pribadi. Mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Kristus meskipun menghadapi tantangan dan penderitaan, memberikan keyakinan bahwa kejahatan tidak akan berkuasa selamanya. Poin B, penerapan dalam kelompok dan masyarakat. Gereja dipanggil untuk hidup dalam kemenangan rohani, menolak kompromi dengan dunia, dan tetap menyebarkan Injil.
umat Kristen di berbagai negara yang mengalami penganiayaan dapat menemukan penghiburan dalam janji ini, mengingatkan bahwa keadilan Allah akan ditegakkan dan kita harus memperjuangkan kebenaran serta keadilan di dunia ini, memberikan pengharapan bahwa suatu hari nanti segala bentuk kejahatan akan dihancurkan oleh Allah. Demikian tafsiran mengenai Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Kita diingatkan bahwa masa penantian ini kita dipanggil untuk tetap setia kepada Kristus, hidup dalam kebenaran, dan menantikan penggenapan janji Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.